Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramonsego.net. Pada kesempatan kali ini di sini, oke, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramonsego.net. Pada kesempatan kali ini di sini, kemarin kita sudah coba Lubuntu, teman-teman. Jadi kita sudah previewkan pada kalian. Kita menjalankan OS Lubuntu ya, Linux distro, salah satu Linux distro alternatif dari Ubuntu yang katanya itu lebih ringan dari Ubuntu seperti, dan ternyata ya memang kayak gitu kenyataannya ya, jadi memang kerasa lebih ringan, cuman dari installernya ya tidak terlalu jauh ya teman-teman ya, perbedaan Ubuntu 4 gigaan terus itu Ubuntu 3 gigaan, just like that. Kalau Debian cuman tidak sampai 1 giga ya. Nah, cuman memang all di ukuran yang segitu itu sudah ada pre-installer, teman-teman. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah diinstal di situ. Seperti itu ya. Dan pada kesempatan kali ini di sini kita, kalau kemarin kita kan pakai record kamera smartphone ya teman-teman, dan sekarang di sini kita akan tunjukkan pada kalian langsung ya, kita record layar di sini teman-teman, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini, karena kemarin kita udah lihat ada Alpine yang disupport, ternyata dia support Alpine untuk KVM Kemu, sehingga di situ kita kemarin coba untuk download Alpine Linux gitu ya, dan kita akan coba untuk jalankan di sini ya di KVM Chromebook Bro, kita yang udah kita install di Chromebook. Oke, alright, langsung aja ke pembahasannya. Oke, ini kita sudah berada di Chromebook teman-teman. Jadi, nah seperti ini ya sudah ya. Dan sekarang kita akan jalankan terminalnya. Oke, seperti biasa kalau kalian baru di sini ya teman-teman ya, kalian baru langsung ke video ini. Kalian bisa tonton di videoku sebelumnya bagaimana caranya mengaktifkan Kemu di sini teman-teman ya, KVM Kemu dengan graphical user interface ya teman-teman ya, graphical user interface seperti itu. Oke, ini sudah ya. Sekarang tinggal kita nyalakan virtual mesinnya. Nah, oke, ini adalah virtual mesin Kemu KVM. Oke, nah ini yang sudah kita buat kemarin. Jadi kemarin kita juga sudah cobain Ubuntu ya, kita coba Ubuntu teman-teman. Kalau Ubuntu bisa ya teman-teman, terus untuk Ubuntunya gagal install ya, untuk Ubuntunya gagal install, sehingga di sini kita akan buat lagi dengan Alpine. Sebentar, ini dia. Jadi kita butuh ini dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau belum tercolok, karena kita nginstalnya di SSD. Nah, itu merupakan eksperimen kita di sini teman-teman ya, dimana di sini kita bisa menjalankan dari SSD. Makanya kenapa kok kita bahas di sini teman-teman untuk virtual mesinnya. Nah, kalau di SSD itu tidak bisa, ya kita tidak bahas teman-teman, seperti itu. Makanya sampai bertahun-tahun di sini kita tahan gitu ya untuk bahas virtual mesin Chromebook. Oke, ini ya kita colokkan di port. Oh, sebentar, kita copy dulu Alpine-nya teman-teman. Alpine-nya kita copy dulu. Bentar, ini soalnya tak taruh di ini deh. Oh, ini belum terhubung teman-teman. Kita coba atur dulu deh ini ya. Ini ya, karena kemarin kan kita install baru ya teman-teman ya, jadi ini masih belum ke buat lagi, jadi agar kita bisa terhubung ke komputerku yang Windows yang buat rekaman ini teman-teman. Oke, kita akan hubungkan dulu. Oke, sudah. Oh, ternyata sudah ada OP ini. Ada 2 OP, kita harus ganti salah satu ya, kita close. Oke, sudah. Nah, kita akan copy ke situ teman-teman, di folderku yang ada di Windows ya. Kita akan copy Alpine. Di sini aku tuh udah dulu 2 teman-teman, satu Alpine yang standar, terus satunya itu adalah Alpine yang dia itu untuk VM teman-teman. OP lagi. Nah, ini udah ada Alpine nih, kita copy. Ini kita hubungkan dulu teman-teman, kita hubungkan ke sini untuk USB-nya ya. Jadi kita butuh USB-nya bro, USB dari SSD. Nah, masuk sudah. Oke, sudah ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan langsung copy ke situ ya, ke SSD, data SSD, terus kita masukkan ke sebentar, ke home yang ini. Ini sebenarnya kalau misalnya SSD aja ya teman-teman, jadi nggak usah bingung ya. Jadi
Jadi nggak usah bingung ya, ini karena ini adalah SSD bekas Linux teman-teman. Jadi makanya ini belum tak hapus, ini masih ext4 dan itu masih hierarkinya si Linux-nya tuh teman ya, Linux Ubuntu. Jadi nggak usah bingung. Jadi sama aja sebenarnya kalau misalnya di sini ke aku SSD aja itu nggak ada sistem operasi. Ya jadi kayak gini ini masih ada hierarkinya, belum ada, belum tak tuh hapus, belum tak hapus. Ya home, Rama Cyber, terus kita taruh ke virtual machine. Nah, di sini ya tempatnya. Oke. Nah, ini sedang copying, teman-teman. Jadi kita copy lewat jaringan ya. Karena di situ ya, dari situ ke PC ya, ke PC ini, dari PC ini langsung kita akses dari Chromebook, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan itu sih gampangnya ya. Dan untuk kecepatan transfer tergantung pada router ya teman-teman ya, router teman-teman semua. Kalau routernya itu memiliki kecepatan yang tinggi, maka itu akan cepat banget ya untuk transfer data. Bahkan untuk hitungan detik pun mungkin bisa tercapai gitu ya teman-teman ya, untuk beberapa giga. Itu kalau router kita ya, karena router kita itu yang biasa-biasa aja. Jadi ya seperti ini teman-teman. Ini tidak menggunakan jaringan internet ya. Oke, 2 menit. Semoga aja sih bisa, karena di sini dia mendukung Alpine ya. Terus untuk yang Red Hat sama yang Oracle itu pas aku lihat di installernya itu besar banget teman-teman. Yang Oracle aja sampai 10 giga itu kayak kali Linux. Cuman mungkin itu banyak sekali tool yang sudah ada di situ ya teman-teman, yang kita tidak perlu download lagi secara online gitu ya. Sedangkan untuk Red Hat sendiri pun juga saya juga masih asing gitu ya teman-teman ya, asing. Sehingga di sini itu kan keduanya Oracle sama Red Hat itu kan satu itu ya, satu jalur teman-teman, dan udah tidak turunan Debian lagi ya, beda lagi. Sehingga di sini kalau untuk Alpine aku kurang tahu ini apakah ini turunan Debian atau enggak, kayaknya enggak sih. Alpine ya, kita coba lihat ya, soalnya aku baru ini juga aku download ya Alpine tuh kan, berarti ngeklik si tombol ini ya. Bagaimana caranya menonaktifkan keyboard Chromebook gitu ya. Linux. No, tuh Alpine Linux beda teman-teman. Jadi sudah beda. Ini sudah beda teman-teman ya. Jadi bukan turunan Debian untuk Alpine Linux ini sendiri. Mungkin itu kayak Arch Linux ya teman-teman ya, yang dia kayak buat ya semacam itu ya. Jadi ada Debian, ada Alpine berarti ya. Oh, Lightweight Linux distribusi based on Muscle Standard Library. Oke, ini dia Alpine Linux. Kita lihat deh sebentar sembari kita nunggu downloadan. Ini dia untuk Alpine bukan Alpine tapi Alpine Linux. About ya, kita coba aboutnya dulu. Independent, non komersial, general di sini ya, build around Muscle Lib dan Busipok. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Debian ya berarti teman-teman. Nah, ini mungkin berbeda banget ya. Aku nggak tahu, di sini belum pernah pakai juga. Tapi yang jelas di sini kita coba praktekkan untuk ini ya. Mungkin kalau kalian yang udah pernah pakai Alpine atau mungkin kalian tertarik dengan Alpine ya, di sini bisa installing. Coba what is handbooknya di sini ya. Ini komennya mungkin juga berbeda komen di ini ya. Installation medium working, coba deh. Package installing, kita lihat di bagian installing package ya. Tuh kan udah berbeda teman-teman di sini. Ini dia APK add Busipok, berbeda teman-teman ya. Jadi udah berbeda. Wah. Oke, sudah selesai teman-teman. Sudah selesai ya kopinya. Sekarang kita akan langsung masuk ke sini. Oke, kita buat ya. Ini kita akan buat lagi di user session. Kita new virtual machine karena user sessionnya sudah kita on kan. Seperti kita installnya di sini ya, KVM user session. Karena kita udah coba di sini, KMU KVM itu kan nggak bisa teman-teman. Seperti itu. Di sini kita akan langsung browse ya teman-teman ya. Kita browse ke pool. Sebentar, ini nggak ada. Coba kita lihat tabel. Oke, kita coba akses. Oke, Chrome OS. Terus di sini removable ya, USB drive. Terus ke home. Oh ya, aku lupa ini kan di Chromebook ya, MNT berarti teman. Terus di sini langsung kita masuk ke virtual machine. Kita open ya teman-teman ya. Kita open. Oke, error. Konflik pool 1. Oke. Oh, pool 1 ini teman-teman. Pool 1 kita aktifkan. Nah,
Ini dia. Jadi kita udah buat ya. Jadi poolnya kalau sudah itu ya beda ya tentunya. Jadi kalau kita udah buat pool yang mengarah ke drive tertentu, maka ketika kita buat lagi dan mengarah ke drive tersebut, maka akan terjadi konflik teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung cobain ya standar dulu ya teman-teman ya. Apakah nanti bisa? Kita akan masukkan ke sini. Kita lihat di sini automatic apakah dia langsung kedetek. Kita cek. Oh, ternyata enggak ya. Padahal Alpine di sini Alpine Linux. Oh, Alpine Linux yang lama, teman-teman. Di sini ini kan sudah versi yang baru ini. Ini tuh versi 3.19. Ini Alpine 3.17, teman-teman. Ternyata ini ada Alpine Linux 9. Oke, ALT generic Linux ya. Kita ke ini aja kali ya, unknown, karena di sini tadi nanti takutnya konflik ya. Yang 3.7 kan udah berbeda, ini yang terbaru. Kita forward, terus kita kasih di sini memorinya kasih kayak kemarin ya biar cepet 2. Ini tak full kan, coba ini kita akan ke seleksi, kita akan buat lagi teman-teman. Kita buat Alpine gitu ya, pin F2 Alpine. Di sini kita kasih 20 aja kali ya, 20 GIB, 20 30 kali ya, 30. Oke. Nah, ini kita akan install di sini, forward. Terus di sini dah user mode networking dan dia akan langsung creating. Oke, kita lihat itu langsung booting ya. Oke, booting from DVD. Sini Peter Unwin et al. Mungkin ini ya, Peter Unwin, dan langsung seperti itu teman-teman. Is already mounted. Terus run OpenRC, creating directory dan lain sebagainya di situ. Localhost login ini deh. Bentar lagi nge-lag localhost login ini. Bentar kita coba lihat di sini deh, installing medium image, require networking to default value. Hostname-nya ini ya, defaultnya Alpine apa ini ya kali ya, hostname OPTS, login incorrect teman-teman. Dia sudah memakai kernel 6 Linux. Login timeout ini localhost loginnya itu salah ternyata. Login timeout teman-teman. Di sini kita nunggu 60 second. Host loginnya root teman-teman, passwordnya kosong. Waduh, nunggu lama ini, sorry ya. Waduh, kita akan coba full screen aja deh ini biar kelihatan full screen. Oke, nah ini dia localhost, ini kita kasih root. Nah seperti ini teman-teman sudah. Jadi harusnya local loginnya itu root gini teman-teman, dan ini local hostnya oh itu udah ada ya, you can set up Alpine. Nah sudah, ternyata ini udah ada ini petunjuknya di sini. Select keyboard layout. Ini bener-bener, wah ini nggak bisa ini ya ya. Aduh, password. Oke. Terus di sini terus di sini aduh, non APK mirror. Ternyata tidak sesimpel itu ya untuk pakai Alpine ini sendiri. Kita cari fastest mirror deh. No mirror phone. Enter mirror numbernya, kita akan coba skip aja kali ya. Setup new user, passwordnya DKJ lah, SSH non which SSH servernya. Waduh, non aja lah, available with this. Nih cara baliknya gimana ya, di sini no sock package. Wah, DHCP Alpine paste. Kita close dulu teman-teman. Kita akan coba untuk yang ini ya, untuk yang Alpine tapi yang VM teman-teman. Di sini kita shutdown, force reset, yes. Kita delete aja teman-teman, delete dulu, delete. Oke, sudah. Lalu kita configure lagi. Nah di sini kita coba, tadi kan kita pakai yang itu ya, yang standar, ternyata agak susah. Kita akan coba untuk ini ya, susah di sini tadi nggak mau ke install sysnya tadi ya teman-teman. Terus kita akan coba yang ini deh, yang virtual. Oke, automatic dia nggak ngedeteksi. Kita ke generic aja deh ya, generic Linux ya. Oke, kita kasih ini 2, terus 2 3 2 forward. Oke, kita masukkan ke ini deh. Ini kita mending tak delete aja kali ya, yang ini tadi, delete volume, yes. Kita buat 30. Oke, nah ini Alpine 2, terus forward. Terus di sini sudah kayak gini, finish. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk yang versi virtual teman-teman. Alpine versi virtual. Login kita root ya. Udah paham. Jadi kita coba untuk full screen kan aja kan. Localhost di sini kita kasih setup Alpine. Terus di sini key mapnya US ALT INTL. Hostname-nya di sini udah no, name server enggak ada.
Terus di sini sudah kita kasih password ya tadi ya. Terus di sini kita ke Asia. Asia sesuaikan kayak gini sudah Jakarta. Oke, terus di sini ya non nggak punya proxy. Ini kurang lebih sama ya kayak yang tadi, cuman di sini kita lihat ini ada ini sudah terhubung APK mirrornya nih. Nah, APK mirrornya di sini enter mirror number, kita enter aja kayak gini. Perlu ini show mirror list ya, S coba kita use random no mirror font teman-teman. Kita skip ini apa karena kita nggak nyeting ini ya, nyeting jaringan ya. Waduh, setup user no, non, kita help ya. Did this you second traditional on non, enter where store config non. Oke, jadi ini default ya kalau misalnya kita non. Local hostnya enter, localhostnya lah ini ngulangin lagi aduh SLT. Oke, kita ini ya tadi ya kan don di sini kita enter aja di sini ya no, jadi sesuai ya, ini sudah ada defaultnya teman-teman. Oke, password. Oke, terus di sini Asia ternyata kita tinggal enter aja kalau nggak tahu tuh. Oke, Jakarta. Nah sekarang oke non, kita lihat apakah ini akan bekerja. Oke, ternyata bekerja teman-teman, jadi tinggal kita ini ya sesuai dengan ini. Oke, setup user no, open SSH ya berarti ini allow root SSH login, prohibit password on. Oke, disinstalled. Oke, enter where store on. Oke, sampai di sini localhost di sini tuh harusnya pas di sini which oke sudah, cuman you may this editing setup can set up system with ini which would like to use ini harusnya tadi tuh kita available this R itu SDA teman-teman. SDA aduh masa ngulangi lagi teman-teman. Wah, ALT ini 3 kali ya, udah 3 kali teman-teman. INTL. Oke, localhost terus di sini. Oke, ini yang ketiga teman-teman, jadi kita ulangi lagi ke setup teman-teman, tadi salahnya SDA bukan non ya. Di sini D1 no, new password, time zone. Nah ya harus sabar nih teman-teman, Jakarta karena memang ini baru kali ini ya. Oke, non APK mirror enter open SSH non SDA sys CCC help. Nah di sini kalian bisa lihat ini this itu yang traditional install teman-teman, ini use this for data storage not for operation. Oke, sys. Nah sudah mulai instalasi, berhasil. Ini kayak berhasil teman-teman. Erase the above this, continue yes. Oke, kita akan menghapus ini. Oke, creating file volume. Udah sampai ke tahap ini teman-teman. Oke, ternyata it's not easy ya, tidak mudah ternyata ya. Memang kalau belum pernah ya kayak gini teman-teman. Tapi yang jelas di sini mungkin kalau kalian yang udah pernah ya, atau kalian yang udah pakai Alpine sendiri mungkin udah nggak kaget ya kayak gini ya. Oke, di situ sudah installation complete. Reboot teman-teman. Reboot. Oke, sudah. Nah, kalau kita reboot karena ini udah komplit ya teman-teman ya. Dia oke, langsung. Nah, oke, sudah selesai teman-teman. Ini kita sudah bisa menjalankan Alpine yang versi virtual ya, Alpine Linux. Apakah kita ketika kita lihat nanti kayak apa ya, apakah cocok untuk customer ataupun di sini sebenarnya bukan buat ini ya, bukan buat customer atau yang buat pengguna umum gitu ya. Kita akan coba lihat seperti apa, karena kalau dari aku sendiri sih, karena mungkin kita baru coba untuk yang Debian ya teman-teman ya, itu yang sudah cocok banget buat consumer atau yang buat pengguna umum teman-teman. Kan karena di Linux itu di Linux kan kadang memang ada yang ditujukan untuk pengguna khusus ya, mungkin yang berkecimpung di dunia jaringan networking gitu ya teman-teman ya, atau perhostingan gitu ya, atau ada juga yang dia berkecimpung di security gitu kan, gak ada distronya sendiri gitu ya teman-teman, seperti itu. Bahkan untuk yang cloud computing juga ada juga teman-teman ya, seperti itu, dan itu berbeda-beda. Kita lihat di sini. Oke, kita full screen ya teman-teman ya, kita full screen localhost login root kayak passwordnya. Nah, loh kok masuk ke ini lagi? Sebentar, kenapa masuk kayak gini lagi? Bagaimana dia masuk sistem? Gini nih, tuh etc not font. Oke, tadi ada cara untuk GUI-nya. Kita coba lihat ini GUI graphical. Nah, di sini ya, ini localhost, we need to edit configuration. Oke, VI
nah VI terus di sini etc terus APK repositories. Kita delete ini ya teman-teman ya, delete nah ini aku nggak paham ini buat ini ngetiknya gimana sih, nggak bisa ngetik ini ya di sini ngetiknya enable. Bentar, kita keluarnya gimana ya, keluarnya gimana ini loh ini bisa nah bisa oke sudah. To save configuration using VI command wq. Oh, anu ini salah VI. Oke, to save then you use W command. Oh, gitu. WQ. Oh, sudah teman-teman. Tadi sudah ke ini tadi sudah ke simpan teman-teman. Oke, terus selanjutnya di sini yang tadi ya. Tadi mana sih? Nah ini dia WQ sudah bikin installation, terus APK update ya, APK update ke APK di sini ya sudah. Terus begitu bikin installation X server as Xarch, ini graphical capability set in order setup Xorg base. Oke. Nah, ini installing, kita sudah installing GUI-nya. Ternyata perlu kayak gini ya. Wah, tidak mudah ternyata ya. Dan ini butuh koneksi internet tentunya ini. Oke, setelah itu di sini kalau sudah ini kan sampai di sini ya Xorg, kalau sudah X server, terus setelah itu kita ke setup desktopnya tuh. Oke, tadi untuk itunya Xorg ya. Nanti kita pilih Genome, Plasma, XFCE atau None. Oke, di sini dia pilih XFCE ya. Ini juga bisa install Genome teman-teman di sini. Oke, sudah. Terus di sini kita langsung ke ini ya, setup desktop ya teman-teman ya. Setup desktop. Oke. Oh, di sini kita pilih aku sebenarnya penasaran sama Genome di Alpin itu kayak apa. Ini downloadnya banyak kayak ini ada Mate juga ya, Mate Genome deh ya. Genome. Oke. Kok ini udah installing ya? Apa ini sudah termasuk dalam package ya? Tuh kan. Jadi kan biasanya kan download dulu ya. Installing, setelah itu we also enable extra feed command rc update at debug. Oh, nanti ya kalau sudah ya. Terus kalau sudah langsung itu ini nanti rc update at debug ya, jadi untuk mengaktifkan extra fitur di Alpine Linux system. Oke, lumayan banyak banget di sini installingnya banyak banget. Udah penasaran nih kita kira-kira seperti apa, dan mungkin untuk Debian pun mungkin kayak gini ya teman-teman, cuman karena sudah diatur sedemikian rupa oleh developernya, sehingga ini untuk Debian sendiri dia sudah Debian atau Ubuntu ya, contohnya Ubuntu ya, itu menjadi lebih gampang untuk diinstal oleh pengguna awam ya teman-teman. Seperti itu ya untuk setting-setting yang gitu ya, itu berada di belakang seperti yang kita lihat. Kebanyakan untuk Ubuntu pun juga sudah graphical, jadi kayak ketika kita setup Windows di sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi yang harus diaktifkan atau dibutuhkan, itu sudah diaktifkan oleh secara default ya. Jadi pengguna itu dia hanya mengatur beberapa yang lebih ke personalisasinya gitu. Seperti yang dibutuhkan pengguna itu kan sebenarnya sistem operasi itu dia bisa connect internet gitu kan. Dia bisa connect internet, entah itu nyatinya seperti apa, yang penting dia udah langsung otomatis connect internet menyesuaikan dengan hardware device yang kita miliki gitu ya. Misalnya di sini sudah ada laptop ya, misalnya laptopnya sudah ada modul untuk Ethernet gitu ya, sudah ada misalnya kayak gitu, atau WiFi kayak gitu, langsung bisa memanfaatkan itu. Jadi pengguna itu tidak perlu untuk nyeting secara manual kayak gitu kan ya, kayak gitu kan. Itu kan lebih ke bagaimana pengguna itu dia mudah gitu ya. Oke, langsung ya, dia langsung ribut ya. Quest not running. Ada apa ini? Wah, run. Error. Ya, error teman-teman ini. Wah, ininya ini biasanya ya. Kemungkinan besar ini keluar lagi teman-teman, keluar di sininya. Oke, pantesan di sini nggak mau. Kita run nggak mau teman-teman di sini, di ininya outputnya error lagi. Kalau kayak gini biasanya kita harus di close dulu kayak gini, terus langsung kita untuk Linuxnya kita shutdown seperti ini teman-teman. Terus kita langsung open lagi. Oke, kita buat ulang lagi untuk Linuxnya seperti itu. Baru kita buka itu
lagi gitu ya. Ya ini karena memang untuk mountingnya itu dia memakai Mandy teman-teman, seperti itu ya di Chromebook ini, dan hal itu ya bisa terjadi gitu ya teman-teman. Yang tadi kita virtual mesin lagi, kita buka yang VM2, enter 2 kali, terus di sini kita run. Nah sudah oke, padahal tadi belum selesai ya instalasinya ya, instalasi untuk desktopnya teman-teman, malah mati. Apakah ini gagal? Padahal udah nunggu lama tadi ya. Setup desktop GUI-nya. Untuk bootingnya lumayan cepet sih, karena kita kasih 2 GB untuk 2 core, terus sama 2 GB untuk RAM-nya. Kita full screen. Oke. Di sini root ya. Oke, kita masukkan password dan aduh, setup desktop ya tadi ya, teman-teman ya. Setup desktop. Tadi kan sudah kita masuk ke situ ya. Oke, no, kita tadi kan genome ya, genome. Oke, kita harus ulangi lagi nih. Oke, tunggu aja di sini, kita ulangi dari awal ini sampai selesai ya, teman-teman ya. Jadi kira-kira itu ya kayak tadi. Cuma padahal tadi udah kurang sedikit lagi gitu loh, teman-teman. Dan ini ternyata tidak melanjutkan yang tadi gitu loh. Padahal kita pilih yang genome ya tadi ya, teman-teman ya. Jadi ya sudahlah, tiba-tiba error kayak gitu. Apakah ini nanti error lagi gitu loh. Nah seperti itu sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi semakin sebuah sistem itu ditujukan kepada pengguna umum gitu ya, jadi itu developer mesti memikirnya bagaimana sebuah sistem itu bisa diinstal secara mudah oleh pengguna umum gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak jelimet-jelimet itulah ya. Ya itu tadi ya teman-teman. Jadi sesuatu yang ada error. Tuh error yang tadi teman-teman, error yang tadi, aduh gitu ya, sesuatu yang itu yang primer kayak gitu ya teman-teman, itu sudah keinstall. Semakin user friendly sebuah sistem itu semakin bagus ya untuk pengguna umum ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya ditujukan untuk pengguna khusus, misalnya orang yang lebih expert gitu ya di misalnya di Linux gitu ya. Nah itu beda lagi ya teman-teman ya, mungkin lebih sedikit penyesuaian ke itu ya, lebih sedikit improvement untuk itu tadi ya, yang untuk pengguna umum. Karena untuk pengguna yang memang dia sudah expert ya, seminimal mungkin, yang penting untuk core-nya itu sudah tercapai sih kayak gitu, karena bisa ngutak-ngutak sendiri ya. Cuman kalau untuk pengguna yang umum, nah sudah teman-teman, you need to create user account, setup user teman-teman. Ternyata user account, dia butuh user account. Oke, setup a user, itu kita kasih cyber. Oke, password, full name. Oke, sudah. Non reboot ya. Oh, aku lupa tadi yang tadi belum. Nah sudah teman-teman, di sini sudah masuk ke sini. Kita apakah sudah langsung masuk ke genome? Kita lihat. Aku tadi lupa yang itu tadi yo, yang ekstra tadi yang teman-teman. Ekstranya belum tak ini. Ekstra yang ini ya, RC update at boost. Ini malah langsung tak reboot. Oke, masalah langsung tak reboot. Kita lihat bagaimana caranya ini dia bisa langsung masuk ke situ. Bagaimana caranya dia bisa langsung masuk ke desktop environment. Apakah langsung dia masuk ke desktop environmentnya, ataukah kita perlu mengaktifkan sesuatu? Kita lihat. Oke. Nah, sudah berhasil. Yes, sudah berhasil bro. Jadi kita sudah berhasil untuk menjalankan desktop environment-nya. Di sini genomnya seperti ini ya. Sama sih. Ini genome yang terbaru ya. Kita lihat apakah bisa mirip kayak di Ubuntu gitu ya. Seharusnya sih mirip ya kayak gitu ya, karena desktop environment-nya kan itu kan jadi standarnya. Walaupun di belakangnya itu beda ya, yang Ubuntu. Nah, iya bener. Ini kayak Debian ini teman-teman, kalau ini ya kayak Debian. Oke, kayak yang teman-teman, kita pernah cobain yang ini ya, yang genome di pembahasan Debian. Kalian bisa lihat di pembahasan di Linux kita yang sebelumnya, itu kita bahas Debian. Ini sama kayak gitu. Kalau untuk yang kemarin yang Ubuntu itu sebenarnya mirip-mirip kayak gini teman-teman, cuman memang ada ciri khas tersendiri dari si Ubuntu gitu ya teman-teman. Seperti ini, dan ini masih bener-bener kosong kan. Ini masih ada kayak gini doang. Ini untuk genome utilities, ini untuk disk analysis. Oke. Lalu apakah ini untuk Alpin ini dia friendly untuk user umum gitu ya teman-teman ya? Saya rasa di sini masih belum sih ya teman-teman ya, dari segi ketika setting tadi juga
kebanyakan masih command line. Dan aku tadi aja kita coba 3 kali ya tentunya, ya udah gagal 2 kali, balik lagi gitu ya. Sampai di sini tadi kita juga sudah menemukan salah satu panduan gitu yang dibuat oleh ini ya di LinkedIn ya teman-teman ya, untuk GUI-nya ya teman-teman ya, GUI-nya Razvan Alexandru Logika kayak gitu teman-teman, seperti itu. Dan ini untuk manualnya yang tadi gitu teman-teman ternyata. Dan ini cukup membantu sih yang tadi ya teman-teman, yang awal-awal ini kita belum ekstra fiturnya teman-teman ya. Jadi ya sudahlah, yang penting di sini ini bisa kita jalankan di sini teman-teman ya, di Alpine ya, Alpine Linux gitu ya teman-teman. Dengan tadi kalian juga bisa pilih beberapa desktop environment lainnya, ada Plasma, terus ada XFCE, ada Mate juga yang biasa dipakai di Linux Linux Ubuntu, Linux Mint. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini ya, tadi kita cuman buat 30 untuk virtualnya 30 giga doang ya. Tapi ini udah jalan dari SSD ya teman-teman ya. Ya, jadi ini tidak pakai internal storage. Walaupun tadi ketika kita setting gitu ya, kita setting ini tuh ada permasalahan teman-teman, yang permasalahan keluar sendiri gitu tadi. Tapi kita sudah berikan pada kalian untuk bagaimana caranya mengatasi hal itu gitu ya. Semoga di sini tadi ya kalian nanti tinggal dibiasakan aja lah. Kalau misalnya udah biasa ya sudah gitu bro. Oke, ini device locationnya yang tadi close. Dan di bagian sini kita coba bisa change backgroundnya. Kita coba untuk full screen deh ya. Ntar ini agak bisa dibilang agak lemot ya. Agak lemot teman-teman. Oke, berbeda dengan Lubuntu kemarin ya. Oke, ini dia. Oke, ini networknya. Bener, ini agak lemot teman-teman. Jadi kalau Lubuntu kemarin cukup smooth ya, Lubuntu. Nah, ini backgroundnya adalah dia mendukung dark mode, dan ini ya kayak yang ada di Chromebook. Oke, white. Oke, kita lihat di sini. Kita ganti yang ini deh. Nah, terus ini multitasking beneran agak lemot teman-teman di sini. Ini kita nonaktifkan aja deh yang ini, jadi biar dia nggak. Nah, terus di bagian display. Nah, ini dia displaynya, dia biar bukan 4:3 tapi dia sesuaikan dengan layar Chromebook ya. Apply ininya refresh rate-nya biar wah ternyata 59. Coba lihat. Oke, keep setting. Nah, ini sudah kayaknya kurang deh. Ini kurang. Oke, 13 sama sih. 1366 1360 kali ya. Kita coba lihat. Oke, 1360 play. Apakah ini sudah 1360 ternyata kurang ya. 1366. Oke, keep setting. Oke, ini kayaknya nggak bisa ini ya. Ini udah mentok segini. Apa kita buat segini aja kali ya? Yang ini ya. Coba deh kita lihat apakah dia bisa sesuai. Oh iya bisa teman-teman. Ini mouse-nya ada 2 nih. Tuh mouse-nya ada 2. Oke ya. Dan untuk pengaturan lain-lainnya, sound. Oh ini ternyata kita acuannya yang ini teman-teman. Yang ada di sini mouse-nya. Oke. Nah ini ya, jadi sesuaikan, makanya kelihatan lemot ya. Jadi kita perlu paskan mouse-nya teman-teman. Jadi bukan mouse yang ini, tapi mouse yang itu loh. Oke, ini removable printer. Oke, nice. Terus full screen-nya ini kayaknya kebesaran deh ini teman-teman. Ini tidak sesuai untuk Chromebook ya. Kita kasih segini deh. Kita coba lihat yang ini aja, yang kecil. Nah ini kecil. Keep change. Nah ini yang 4 banding ini kita close. Nah ini dia. Loh. Jadi kayak gini tapi setting. Oke, ini kurang pas ya. Yang paling pas itu yang ini teman-teman ya. Oke, ini yang paling pas teman-teman. Nah, sudah ini teman-teman ya. Refresh rate-nya ini dibuat agak kecil sebenarnya. Oke, gak usah lah. Nah, ini kita lihat di mouse-nya deh. Mouse-nya, nah ini nggak bisa muncul ke sini. Tuh kan, dia nggak bisa ngeklik ini soalnya. Segini aja kali ya. Nggak bisa. Oke, apply. Kayaknya segini aja deh. Keep change. Nah ini jadi lucu ya. Ini, oke, kegedean teman-teman. Kegedean. Ini agak susah ya untuk ngatur displaynya teman-teman. Displaynya kita aturnya agak susah. Kita pilih yang aduh. Nah ini udah 1 jam, kayak sudah selesai aja ya. Ini terlalu besar teman-teman. Kita ubah yang agak kecil deh. Ini 400 kali ya. Yang kecil aja kali ya. Ini yang paling kecil nih teman-teman di sini. Satu. Nah ini dia. Kita apply ya. Ini kekecilan tadi.
tuh. Nah, resize VM beneran ini susah banget teman-teman. Yang ini tuh. Nah, ini kita akan coba yang ini kecil ya teman-teman ya harusnya. Tuh. Nah, ini malah kayak gini nih. Kayak scale display only full screen. Nah, ini dia. Ini kecil banget ini teman-teman tuh. Terus untuk menjalankan aplikasi-aplikasi ya oke sih. Cuman ini memang agak lemot. Yang terbaik itu yang kemarin ya Lubuntu ya teman-teman yang udah kita coba Lubuntu. Untuk yang lain-lainnya itu masih gagal. Kita coba Debian juga gagal. Terus coba Ubuntu itu gagal yang Ubuntu standar. Nah ini sama ya, jadi ini memang sesuai dengan yang Genome. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja untuk pembahasan kali ini. Ini yang jelas ini sudah bisa kita gunakan. Tinggal kalian nanti untuk instalasi dan lain sebagainya ya teman-teman ya di sini. Dan untuk ini berbeda ya teman-teman karena di Alpin ini berbeda, ini bukan sudo apt update bukan ya. Jadi di sini kemungkinan apk update kali ya. Kita bisa belajar di sini nih setup untuk install, update dan lain sebagainya, upgrading. Nah di sini installing, nah apk add, terus yang tadi ya RC update kita lihat ini tak copy ya, langsung kita lihat di sini paste RC update, kita lihat RC update add debus permission denied sudo kali ya, sudo RC update add debus, nggak bisa main sudo, nggak ada. Oke deh teman-teman, aku kurang paham di sini, dan di sini kemungkinan soalnya harus belajar lagi kayak gini teman-teman kalau ini. Tapi di sini kita sebatas untuk ini ya teman-teman. Alpin Linux bisa kayak gini teman-teman. Cuman dari segi kalau aku sendiri ya, ini memang berbeda jauh ya teman-teman ya Debian. Jadi di sini aku jujur aja nggak menguasai untuk ini teman-teman. Dan kalau untuk belajar gitu saya rasa nanti konflik itu banyak banget itu ya. Jadi setidaknya di sini kita udah menampilkan bahwa di sini Alpin buat kalian yang mungkin pakai Alpin kayak gitu, di sini dia bisa kita jalankan di virtual mesin KVM yang kita install di Chrome. Oke, seperti itu teman-teman ya. Karena banyak banget nanti distro Linux itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu perlu fokus ke satu gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lebih dari satu itu nggak bisa. Berbeda dengan sistem operasi teman-teman. Sistem operasi kayak Linux, terus ada Macintosh ataupun ke Windows. Nah itu beda ya teman-teman ya. Karena itu ini yang paling mudah ya Windows teman-teman ya. Windows itu yang paling mudah karena Windows itu dia sudah memang benar-benar kayak yang tak bilang tadi, dia itu sudah menyesuaikan customer first ya, atau kemauan customer atau pengguna umum gitu ya, pengguna umum. Jadi bagaimana pengguna umum itu dapat menjalankan sebuah sistem dengan gampang, dan itu adalah salah satu tujuan di Windows. Dan untuk Linux, untuk Ubuntu dia sudah menuju ke arah situ gitu ya teman-teman, sehingga dari segi instalasi dan penggunaan udah cukup gampang, dokumentasi banyak sekali. Makanya untuk Debian sendiri di sini ini masih menjadi kandidat untuk kandidat utama ya untuk consumer gitu ya, atau pengguna umum gitu ya teman-teman ya, dari sekian banyak distro Linux. Dan untuk distro Linux lainnya selain Debian itu saya rasa lebih ke expert kali ya teman-teman ya, lebih ke ekspektasinya beda, karena kadang ada beberapa yang dokumentasinya juga masih terbatas dan penggunanya juga masih benar-benar khusus itu, yang mungkin berkecimpung di situ itu yang dia sudah benar-benar expert gitu ya di Linux, atau udah benar-benar menguasai Linux gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, gitu bro. Oke, kita akan langsung shutdown untuk Alpin Linux-nya. Dan untuk performa ini tadi ketika booting cepet banget gitu ya teman-teman ya, cepet ya 11-12 sama Lubuntu teman-teman. Dan data Lubuntu ini bisa menjadi salah satu yang kita untuk yang di VM ya teman-teman ya. Di VM ini yang kita rekomendasikan buat kalian untuk install di situ ya teman-teman ya, untuk Lubuntu, karena kita udah coba performanya kemarin cukup lancar. Dan eh banyak sekali software yang bisa kalian temukan di pre-installed gitu ya teman-teman. Dan itu juga karena itu Debian based teman-teman, jadi untuk yang kalian mengikuti pembahasan kita di sini dari Chromebook juga itu saya rasa bisa teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk Alpin ini tadi pengecualian ya. Itu bro, dan itu untuk menunjukkan pada kalian sebenarnya untuk membiasakan ya untuk menggunakan virtual mesin ini teman-teman, seperti itu. Oke, kita close
Kira-kira seperti itu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bayangkan kalau misalnya ini tidak ada virtual machine manager, itu semua menjalankannya dengan terminal command line. Wah, tapi GPU ini ya, graphical user interface, kok GPU, graphical user, GUI ya, GUI ini cukup membantu teman-teman seperti itu, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk menjalankan itu. Dan oke, Chromebook mampu untuk itu teman-teman, dan ini saya rasa adalah salah satu ya, nggak salah satu, ini yang lebih saya rekomendasikan buat teman-teman pengguna Chromebook teman-teman. Jadi kalian bisa pakai virtual machine saja daripada kalian mengganti Chromebook, dan itu eman-eman banget kalian mengganti Chromebook. Kalau pengen pakai sistem operasi lainnya, saya rasa kalian perlu beli laptop biasa aja kayak gitu, yang bisa kalian customisasi dengan gampang gitu ya, atau tidak perlu memaksa sebuah perangkat yang memang dia sudah disesuaikan gitu ya teman. Eman-eman di sini udah disesuaikan mungkin buat kalian yang customer yang memang butuh keamanan kayak gitu kan, dan dia pengen menjalankan Linux atau sistem operasi lain gitu ya teman-teman. Cuman di sini kalau untuk yang Chromebookku ini, dia possible-nya itu Linux. Untuk Windows nggak ngangkat ya, untuk core-nya itu memang benar-benar terbatas.